Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya Agisa Febila. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. 4 hari terombang-ambing di tengah laut, tim SAR gabungan mengevakuasi sejumlah pekerja migran ilegal. 6 orang selamat, 1 tewas dan 2 lainnya belum ditemukan. Petugas gabungan melakukan razia kamar hunian warga binaan di Lapas Kelas 2B Tanjung Balai. Petugas temukan senjata tajam dan korek gas. 115 pembalap muda dari berbagai provinsi unjuk gigi dalam ajang kejuaraan Grass Track dan Motocross di Binjai. Tim SAR gabungan mengevakuasi sejumlah pekerja migran ilegal setelah 4 hari terombang-ambing di perairan Selat Malaka pada Selasa dini hari. 6 orang dibawa ke rumah sakit sementara 1 orang meninggal dunia dan 2 lainnya belum ditemukan. Setelah 4 hari terombang-ambing di perairan Selat Malaka, sejumlah pekerja migran ilegal akhirnya diselamatkan tim SAR gabungan pada Selasa dini hari. Para pekerja migran ini berangkat dari Malaysia untuk pulang ke Indonesia dengan menumpang kapal kayu. Namun di Selat Malaka, perairan Malaysia, kapalnya ditumpangi tergulung ombak. Akibatnya kapal terombang-ambing di lautan selama 4 hari. Keberadaan kapal kayu ini pertama kali ditemukan oleh kapal tanker TTC Visaka yang sedang melintas dengan rute Malaysia menuju Bangladesh. Temuan kapal kayu yang karam itu kemudian dilaporkan ke kantor SAR Medan. Berdasarkan laporan nakoda kapal tanker, SAR Medan kemudian menerjunkan kapal SAR RB203 Belawan pada Selasa dini hari. 6 korban berhasil dievakuasi menggunakan jaring kapal, 1 korban meninggal dunia, dan 2 lainnya yang diduga awak kapal belum ditemukan. Kejadian itu dia berangkat dari Malaysia malam hari yang menggunakan kapal kayu. Dilaporkan sekitar 4 jam sampai 5 jam terjadi kecelakaan itu, sehingga mereka terjun semua ke laut selama 4 hari, dan kapal tankernya melintas dari Malaysia ke Bangladesh melihat ke-6 korban tersebut dan langsung dievakuasi. Para korban langsung dibawa ke klinik kesehatan Pelabuhan Belawan. Penanganan insiden ini diserahkan kepada pihak imigrasi Belawan. Ke-9 korban diidentifikasi sebagai warga Sumatera Utara. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Medan. Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan menggagalkan peredaran narkoba jaringan antar provinsi Kepulauan Riau dan Sumatera Utara. Dari tangan tersangka, petugas menyita 2 kg sabu-sabu dan 36.860 butir pil ekstasi yang akan diedarkan di wilayah Kota Medan. Petugas unit IDIK 2 Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan menggerebek gudang narkoba milik pelaku berinisial F berusia 32 tahun yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka di Jalan Bangun Mulia, Desa Saibraskata, Kecamatan Sungga, Kabupaten Deli Serdang pada 27 Juli lalu. Petugas yang sudah menyelidiki kasus ini sejak beberapa bulan sebelumnya kemudian melakukan penggerbekan di tempat tinggal tersangka di Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Saat digerebek, petugas menemukan 2 tas besar berwarna hitam tempat penyimpanan narkoba jenis sabu-sabu seberat 2 kg dan 36.860 butir pil ekstasi. Kapolrestabes Medan menyatakan pelaku F ini mengaku mendapatkan narkoba dari wilayah Kepulauan Riau melalui gembong narkoba berinisial W yang saat ini masih dalam pengejaran polisi. Petugas melakukan penggeledahan dan menemukan di dalam kamar, kamar belakang berupa 1 buah tas yang mungkin ada di depan, 1 buah tas besar warna hitam yang di dalamnya berisikan 2 bungkus teh, 2 bungkus teh Cina berisikan narkotika jenis sabu. Pengakuan dari tersangka inisial F ini sudah melakukan sejak tahun 2022. Informasi dari penyidik bahwa barang ini didapatkan dari luar kota Medan, yaitu di Kepulauan Riau, Kepulauan Kepri, Kepulauan Riau,
Ya, ini di atasnya ini ada inisial W. Ya, W ini masih dikembangkan, masih lakukan penyelidikan, dan mudah-mudahan ya tim Sat Narkoba tidak terlalu lama bisa mengungkap, ya, karena ini sudah jaringan antar, kalau kita bilang ya nasional. Kepada polisi, tersangka F mengaku sudah menjalani aksinya selama 2 tahun. Ia bertindak sebagai kurir pengantar narkoba kepada pemesan dengan upah 5 juta rupiah setiap bulannya. Pelaku diancam pasal tentang narkoba dengan ancaman hukuman minimal 20 tahun penjara dan maksimal hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Tim gabungan Badan Narkotika Kota, Polres, dan Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Tanjung Balai merazia seluruh blok hunian warga binaan. Meski tidak ditemukan adanya narkoba, namun masih ditemukan barang terlarang berupa senjata tajam, gunting hingga korek gas pemantik api. Satu persatu hunian blok Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Tanjung Balai disisir petugas gabungan. Sebelum dilakukan penggeledahan, seluruh penghuni dikumpulkan dalam satu tempat, yaitu aula lapas. Petugas kemudian memeriksa kamar hingga lemari penyimpanan warga binaan satu persatu. Penyisiran berlangsung lebih kurang selama 3 jam. Petugas hanya menemukan pisau, gunting, pemantik api, headset, serta baterai handphone. Seluruh temuan benda terlarang itu selanjutnya disita untuk dimusnahkan. Kepala Lapas kelas 2B Tanjung Balai mengatakan pemeriksaan kamar hunian warga binaan ini merupakan razia rutin. Kali ini penggeledahan tidak hanya dilakukan oleh sipir, namun juga melibatkan aparat penegak hukum dari BNN Kabupaten dan Polres Tanjung Balai. Gabungan bersama dengan BNNK Kota Tanjung Balai dan Polres Tanjung Balai, tentunya Lapas Tanjung Balai Asahan sendiri sebagai inisiasi kegiatan yang kita lakukan pada sore hari ini. Ini sebagai bentuk kegiatan ini adalah sinergi kita dengan APH untuk pencegahan peredaran gelap narkoba di Lapas Tanjung Balai Asahan. Sama seperti yang kita saksikan hari ini, bahwasanya masih terdapat beberapa barang-barang yang tidak seharusnya dimiliki oleh narapidana, warga binaan, ya berupa sajam, mancis, gunting, dan ada gesper. Tapi satu hal yang pasti, seperti yang disampaikan oleh teman-teman dari Polres dan BNN, hasil razia hari ini tidak ditemukan narkoba. Ini sekali lagi kita percaya bahwasanya di dalam proses kunjungan, dalam proses penggeledahan yang selama ini sudah dilakukan oleh teman-teman lapas, ini berjalan lebih baik. Dan tentunya ini menjadi sebuah perbaikan lagi ke depan sehingga barang-barang yang kita dapatkan hari ini bisa semakin diminimalkan. Sehingga situasi lapas Tanjung Balai Asahan semakin hari semakin lebih baik. Lapas kelas 2B Tanjung Balai dihuni lebih dari 1.300 warga binaan dari kapasitas yang seharusnya hanya 1.000 orang. Penghuni lembaga pemasyarakatan ini didominasi oleh pelaku kasus penyalahgunaan narkoba. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Tanjung Balai.